Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dewa Yusri Arimas Dewi, dengan NIM 2007 521006. Saya Nikada Dewi Anjali dengan NIM 2007521025. Nama saya Azriel Yuda Penaleman Tarigan dengan NIM 2007521080. Kami di sini akan presentasikan mengenai cara menganalisis studi kasus atau case study yang telah dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu studi kasus atau case study. Case study atau studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Tentu saja, studi kasus dalam detailnya dapat bersifat fiktif meskipun masih didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan seorang praktisi. Studi kasus yang bersifat fiktif sangat cocok jika contoh yang nyata tidak cukup sempurna atau terdapat beberapa alasan dalam rangka menjaga kerahasiaan organisasi dan individu tersebut. Studi kasus dapat mencakup beberapa hal atau keseluruhan dari hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama ada pengaturan adegan atau scene yang meliputi detail organisasi, deskripsi pemeran atau pemain, gambaran umum tantangan atau masalah tertentu, dan informasi tambahan yang diperlukan untuk memahami skenario tersebut. Yang kedua ada sumber-sumber yang tersedia. Yang ketiga ada identifikasi kompleksitas dan masalah-masalah dalam lingkungan kerja yang mempengaruhi proyek tersebut. Yang keempat ada pertimbangan yang harus diberikan dalam hal bagaimana masalah tersebut dipecahkan yang meliputi personil atau stakeholder, tahapan perencanaan, pilihan-pilihan yang dipertimbangkan, implementasi, dan hasil-hasil. Lalu yang kelima ada contoh-contoh dokumentasi seperti rencana proyek, anggaran, memo, data, dan lainnya. Dan yang keenam ada analisis proyek dan keberhasilan atau kegagalannya. Nah, selain itu, untuk memenuhi informasi tentang analisis studi kasus, kami juga melakukan wawancara kepada kelompok di kelas manajemen operasi A3 yang sebelumnya telah melakukan presentasi mengenai beberapa studi kasus guna mengetahui bagaimana cara mereka dalam menganalisis studi kasus yang telah diberikan. Nah, berikut merupakan video wawancara kami dengan beberapa kelompok tersebut. Oke, selamat malam Nadia. Selamat malam. Malam. Oh, sebelumnya terima kasih banyak ya karena udah mau cerita-cerita mengenai studi kasus yang udah dikerjain sama kelompoknya juga. Nadia dari kelompok 9 kan ya? Iya. Oke, terima kasih banyak ya. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu dong. Oke, jadi namaku Ana Agung Istri Nadia Paramita, NIM akhirnya 201. Siap. Oke, tanpa lama-lama lagi mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, boleh cerita nggak studi kasus yang dikerjain sama kelompok 9 ini tentang apa gitu? Jadi studi kasusnya ini tentang strategi dari perusahaan Demar. Jadi perusahaan Demar ini kan perusahaan pipa ledeng, pemanas air, kayak ya sejenis kayak pendingin ruangan gitu juga. Nah, terus dia tuh pakai strategi kepuasan pelanggan tuh dia utamain nomor 1. Nah, dalam dia nerapin strateginya nih, dia tuh mematok biaya tinggi di awal, tapi dia ngasih pelayanan yang maksimal. Jadi dia tuh beroperasi 24 jam. Nah, jadi kalau misalnya ada pelanggan yang butuh jam 3 pagi itu dia bisa melayani gitu. Dan dia tuh juga ngasih garansi selama 1 tahun. Jadi kayak selama dia reparasi itu dia ada kerusakan lagi, jadi nggak kena biaya lagi. Terus juga transportnya juga nggak dikenakan biaya, jadi gratis.
sama milih buat dia milih karyawan itu selektif banget, soalnya kan dia beroperasi 24 jam, jadi dia harus milih karyawan yang benar-benar punya motivasi tinggi saat kerja. Thank you. Boleh tahu nggak sumbernya dari mana nih? Sumber studi kasusnya? Jadi berhubung studi kasus perusahaan Demar ini, perusahaannya tuh kayak fiksi gitu, nggak ada di kehidupan dunia nyata. Jadi untuk sumbernya tuh kita nggak ada sih ya, cuma dari berdasarkan kasus yang ada aja, sama materinya tuh cari di buku aja. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga itu, gimana sih cara kalian untuk bedah atau ngerjain studi kasusnya itu kayak gimana? Jadi kelompok kita tuh, jadi kan studi kasusnya tuh pertama itu bahasa Inggris, jadi kita translate dulu semuanya, terus kita cari makna dari studi kasusnya ini apa, kita ringkas semuanya, terus kan ada kebetulan studi kasus yang kita dapat tuh ada 3 soal, jadi kita bagi 3 aja soalnya masing-masing kerjain, jadi nanti kita bareng-bareng dan nanti kalau misalnya ada yang kurang kita tambahin lagi kayak gitu. Nah, untuk kendalanya itu atau kesulitannya ada nggak saat kerjain studi kasusnya? Untuk kendalanya nggak ada sih ya, soalnya di soalnya tuh langsung ada gitu jawabannya di pemaparan studi kasusnya itu, jadi untuk nyari jawabannya itu langsung di studi kasusnya. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari studi kasus yang kalian ambil itu, yang kalian kerjain? Jadi kesimpulannya tuh dari ngerjain studi kasus nih, jadi kelompok kita tuh bisa menganalisis masalah dari, kan ada penjabaran studi kasusnya, terus dikasih soal. Jadi dari soal tuh kita jadi menganalisis cara mengatasi masalah gitu. Baik, karena sesi wawancara sudah selesai, kami ucapkan terima kasih untuk kelompok 9 atas kesediaannya dalam menjawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Sekian sesi wawancara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Nadia. Terima kasih Nadia. Terima kasih Nadia. Selamat malam semuanya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada kelompok 4 karena telah bersedia kami wawancarai guna melengkapi informasi yang kami perlukan untuk tugas manajemen operasi. Mungkin sebelum wawancara, kalian dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan untuk itu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari perwakilan kelompok 4 dengan nama Nikadek Gita Cahyani, NIM 20075211012. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, sesi wawancara kami mulai. Nah, pertanyaan pertama, kalau boleh tahu, kalian bahas studi kasus apa sih? Dan mungkin bisa diceritain sedikit tentang studi kasusnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, dalam presentasi sebelumnya, kami membahas mengenai studi kasus perusahaan Uber. Nah, perusahaan Uber meresahkan bisnis tradisional di lebih dari 40 negara dan 240 pasar di seluruh dunia. Uber dan perusahaan serupa ini menantang model bisnis taksi yang ada. Nah, model bisnis yang mengganggu ini menggunakan aplikasi untuk mengatur tumpangan antara pengendara dan juga mobil. Nah, secara teoritis adalah mobil terdekat dilacak oleh aplikasi. Nah, sistem Uber ini juga memberikan riwayat tambahan dengan menggunakan rute, biaya serta penagihan yang otomatis. Nah, sebagai pesaing yang paling mapan di bidangnya, Uber adalah menempatkan lebih banyak mobil di jalan, yang berarti waktu penjemputan lebih cepat, yang seharusnya menarik lebih banyak pengendara. Nah, pada gilirannya akan menarik lebih banyak pengemudi dan seterusnya. Siklus pertumbuhan ini dapat mempercepat matinya bisnis taksi tradisional yang ada, serta memberikan persaingan substansial bagi perusahaan dengan model yang berorientasi teknologi semirip dengan perusahaan Uber. Nah, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Dan untuk sumbernya itu kalian dapat dari mana ya?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam sumber dari studi kasus ini terdapat dari buku J. Hazel dan Barry Render, Manajemen Operasi. Dan untuk sumber dalam menjawab pertanyaannya, kami juga menggunakannya dari studi kasus. Selain itu, dalam mencari jawabannya, kita juga menggunakan referensi lainnya seperti dalam mencari di internet, yaitu jurnal, website, dan juga YouTube. Baik, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara kalian dalam ngebedah atau ngerjain studi kasus? Bisa dijelasin versi kaliannya ngerjainnya itu gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam melakukan mencari jawaban untuk studi kasus ini, yang pertama kami membaca terlebih dahulu isi dalam studi kasusnya. Selanjutnya, yang kedua, kami membaca pertanyaan dalam studi kasus dan membagi pertanyaan yang ada. Nah, di sini ada 3 pertanyaan untuk anggota kami yang terdiri dari 3 anggota. Jadi kami membaginya dengan 3 anggota, 1 pertanyaan untuk 1 anggota. Selanjutnya, yang ketiga, kami mencoba untuk mengaitkan isi studi kasus dengan pertanyaan untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam studi kasus. Dan yang terakhir, kami mencari jawaban untuk studi kasus ini, kami menggunakan referensi dari studi kasus. Selain itu juga menggunakan referensi dari internet, yaitu dengan jurnal, website, dan juga di YouTube. Nah, jadi lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja sih kendala atau kesulitan yang kalian alami dalam ngerjain studi kasusnya ini? Bisa dijelasin? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kendala dalam menjawab atau mengerjakan studi kasus ini, kami dalam menjawabnya sedikit sulit dalam mencari referensi yang sesuai dengan isi dari studi kasus ini. Oh, kendalanya gitu. Oh, boleh tahu nggak? Mungkin solusi kalian dalam menghandle kendala itu gimana? Boleh sharing nggak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam mengatasi kendala yang ada, kami menggunakan dengan berkoordinasi dengan anggota. Dalam berkoordinasi ini kami bersama-sama mencari jawabannya dengan menggunakan sumber seperti dari website, jurnal, dan juga mencarinya di berbagai aplikasi atau di internetnya. Dan kami juga saling bertanya mengenai isi studi kasus untuk mengkaitkan dengan pertanyaannya. Pertanyaan terakhir nih, boleh sharing nggak atau boleh tahu nggak kesimpulan yang kalian bisa ambil dari ngerjain studi kasus itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan jadi kesimpulan yang kami dapat dalam menjawab studi kasus ini, kami dalam studi kasus ini mengenai perusahaan Uber, yakni model bisnis Uber yang awalnya mencoba melewati sejumlah peraturan dan pada saat yang sama menawarkan layanan yang lebih baik dengan biaya lebih rendah dari taksi tradisional. Nah, dari sini kami lebih mengetahui bagaimana perusahaan Uber ini yang melawan taksi tradisional. Dengan kita melihat bahwa peraturan dalam setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda-beda dalam taksinya. Jadi kami lebih mengetahui bagaimana perusahaan startup Uber ini melawan model bisnis yang ada. Baik, karena sesi wawancara sudah selesai, kami ucapkan terima kasih untuk kelompok 4 atas kesediaannya dalam menjawab beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Nah, sekian sesi wawancara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Nah, umumnya itu terdapat beberapa cara dalam menganalisis studi kasus, yaitu yang pertama ada menentukan kasus, yang kedua ada mengumpulkan data,
yang ketiga ada menganalisis data, yang keempat ada perbaikan, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, dari wawancara yang telah kami lakukan tadi, maka dapat kami simpulkan bahwa dalam menganalisis studi kasus, pada kedua kelompok itu melakukan cara seperti membaca terlebih dahulu kasus yang diberikan, baru kemudian mencari atau membaca literasi untuk mendapatkan jawaban, dan kemudian mencarinya di berbagai sumber seperti buku yang berkaitan dengan kasus tersebut atau dari jurnal, dan mereka juga dapat mencarinya di media sosial seperti YouTube. Nah, cara-cara tersebut juga sudah termasuk ke dalam langkah-langkah yang umum dilakukan untuk menganalisis studi kasus, yaitu pada tahapan pengumpulan dan analisis data. Nah, mereka juga membagi tugas untuk masing-masing anggota kelompok dalam menganalisis data, di mana hal ini berkaitan dengan materi manajemen operasi pada tahap scheduling. Yang kemudian selanjutnya, dalam menganalisis kasus tersebut, mereka juga mengumpulkan informasi yang telah didapatkan, yang kemudian ditelaah dan direvisi secara bersama-sama, di mana tahap ini sesuai dengan tahapan analisis studi kasus pada bagian perbaikan. Dan di bagian perbaikan tersebut, data yang telah terkumpul dilakukan penyempurnaan atau perbaikan guna mencapai kesesuaian dengan informasi atau fakta yang telah ada pada sebelumnya. Nah, kali ini saya akan sharing sedikit nih mengenai tujuan ataupun fun fact kenapa kita harus belajar menganalisis sebuah studi kasus. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak suka untuk menganalisis sebuah studi kasus karena namanya studi kasus. Mungkin dari tujuan atau manfaat ini teman-teman bisa lebih tertarik untuk menganalisis sebuah studi kasus. Yang pertama, studi kasus ini bisa kita lihat dari bidang psikologi. Nah, kalau misalnya kita belajar lebih banyak lagi untuk menganalisis sebuah studi kasus, kita bisa lebih tahu dan lebih banyak mengenal mungkin informasi-informasi mengenai segala sesuatu hal yang berhubungan dengan otak manusia, perilaku, atau pemikiran manusia yang berbeda-beda. Sehingga dari situ kita bisa menambah pengalaman maupun juga menambah ilmu. Lalu, menganalisis studi kasus juga bisa kita lihat dari sisi sosiologinya. Nah, dari sisi sosiologi kita bisa lebih mengetahui lebih dalam lagi informasi-informasi mengenai sosiologi dari studi kasus itu. Lalu, juga studi kasus ini bermanfaat untuk peneliti-peneliti yang nantinya akan memunculkan teori-teori baru. Nah, tentunya dari teori-teori baru ini tentu saja sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi yang lainnya juga. Lalu teman-teman, saya mau sharing nih sedikit fun fact atau fakta menarik dari studi kasus dan kenapa kita harus berlatih untuk belajar menganalisa sebuah studi kasus. Nah, kenapa latihan untuk studi kasus ini sangat bermanfaat? Karena nanti dari sumber-sumber yang saya cari, mungkin saja teman-teman ingin mencari pekerjaan atau teman-teman ingin masuk sebuah organisasi. Analisa studi kasus ini sangat diperlukan. Contohnya seperti ada pertanyaan-pertanyaan sebelum masuk organisasi ataupun pekerjaan seperti jabatan apa yang diinginkan. Mungkin kalau ditanya bila rekan kerja atau teman Anda menghilang dari organisasi atau pekerjaan, apa yang Anda lakukan? Juga pasti ditanya juga mengenai cara menyelesaikan masalah. Nah, sebelum kita dihadapkan dengan tantangan seperti itu, baiknya kita latihan dulu nih untuk menganalisa studi-studi kasus tersebut. Nah, nantinya pasti akan berguna saat kita mencari pekerjaan atau saat kita ingin mencari link dalam organisasi. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 1. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah memberi waktu untuk kami mempresentasikannya. Kiranya bila ada kesalahan kata maupun kesalahan penjelasan, kami haturkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.